Bersama lagi dengan saya pada mata pelajaran matematika. Kali ini pembahasan kita adalah transformasi rotasi atau perputaran. Untuk memahami pengertian tentang rotasi ini, maka perhatikan di gambar sebelah kiri ini. Nah, di gambar ini ada gambar 1 dan gambar 2. Kita mulai dari gambar yang pertama. Gambar 1, keterangannya ada di kanan ini. Nah, di gambar 1 ini A dirotasikan dengan pusat O, sudutnya alfa, arahnya ke kiri. Ke kiri ini disebut juga dengan berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian kita dapatkan titik A aksen setelah dirotasikan dengan sudut alfa ke arah kiri. Kemudian kita lihat yang nomor 2. Titik B. Nah, keterangannya ada di sini, di kanan. Di gambar 2, titik B ini dirotasikan ke arah kanan dengan pusat O dan sudut perputarannya adalah alfa derajat. Kita dapatkan B aksen. Nah, untuk gambar 1 maupun gambar 2 ini, jika diputar ke arah kiri, maka sudutnya adalah positif. Jika diputar ke arah kanan, yang nomor 2, maka sudutnya negatif. Untuk selanjutnya kita akan memfokuskan pembahasan kita pada rotasi pada bidang koordinat kartesius. Nah, yang kita bahas adalah yang pertama, rotasi dengan pusat O, ini, dan sudut putarnya 90 derajat. Yang kedua, dengan pusat O, sudut putarnya min 90 derajat. Yang ketiga, dengan pusat O dan sudut putarnya 180 derajat. Dan yang keempat adalah dengan pusat O, sudut putarnya adalah negatif 180 derajat. Yang pertama, rotasi pada bidang kartesius dengan sudut putar 90 derajat. Supaya kita mudah, maka perhatikan terlebih dahulu bidang koordinat yang ada di samping kiri. Titik A 3,4. Kemudian diputar 90 derajat, artinya diputar ke arah kiri. Diputar ke arah kiri, kemudian sudut ini adalah 90 derajat. Dan hasilnya adalah koordinatnya A aksen negatif 4,3. Nah, saya tulis di sini bahwa A 3,4 dirotasikan dengan rotasi pusat O dengan sudut putar 90 derajat, maka hasilnya adalah A aksen negatif 4,3. Dengan demikian, maka bisa dituliskan seperti ini. Bahwa jika X, Y dirotasikan O,90 derajat, maka hasilnya adalah negatif Y, X. Yang kedua, rotasi dengan sudut putar negatif 90 derajat.
searah jarum jam atau ke kanan. Perhatikan bidang koordinat Kartesius di samping kiri ini. Titik B 1,4 diputar ke kanan. Ini sudut putarnya 90 derajat. Tetapi karena diputar ke kanan, maka sudutnya adalah negatif. Hasil rotasinya adalah B aksen 4,-1. Kalau ditulis di tempat ini, B 1,4 rotasi O, -90 derajat, maka B aksen adalah 4,-1. Sehingga kalau ditulis secara umum, X, Y dirotasikan O -90 derajat, maka hasilnya adalah Y, -X. Yang ketiga, rotasi dengan sudut putar 180 derajat. Berarti arahnya berlawanan arah dengan arah jarum jam atau ke kiri. Kita lihat contoh di sebelah kiri ini. C 3,2 dirotasikan, diputar sejauh 180 derajat. Nah, 180 derajat karena perputarannya ke kiri, maka sudut putarnya positif. Kemudian hasilnya adalah C aksen -3, -2. Ditulis di sebelah kanan, C 3,2 rotasi O, 180 derajat. Hasilnya adalah C aksen -3, -2. Maka ditulis secara umum, jika X, Y rotasi O 180 derajat, maka hasilnya adalah -X, -Y. Yang keempat, rotasi dengan sudut putar -180 derajat. Artinya searah dengan arah jarum jam atau ke kanan. Perhatikan contoh di samping kiri. Koordinat D 5,3 dirotasikan sejauh 180 derajat dengan sudut putar 180 derajat arahnya ke kanan, berarti ini adalah -180 derajat. Hasilnya adalah D aksen -5, -3. Nah, sekarang kita akan tuliskan secara umum. Perhatikan D 5,3 dengan rotasi O, -180 derajat, maka hasilnya adalah D aksen -5, -3. Atau kalau kita tulis secara umum, X, Y rotasi O, -180 derajat, hasilnya adalah -X, -Y. Materi rotasi selesai. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas.